Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naila Hulandari. Saya dari kelas D1 Prodi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Makiyah dan Madaniyah. Mempelajari ilmu ini bukan hanya sekedar mengetahui di mana ayat turun, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami konteks sejarah, dinamika dakwah, dan pesan-pesan utama Al-Quran. Mari kita mulai presentasinya. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi. Definisi Makiyah dan Madaniyah memiliki beberapa sudut pandang. Namun, paling diakui dan paling kuat adalah teori historis, yaitu berdasarkan waktu turunnya. Perhatikan poin penting ini. Makiyah adalah semua ayat yang turun sebelum peristiwa monumental hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebaliknya, Madaniyah adalah semua ayat yang turun setelah peristiwa hijrah. Ini berarti jika ada ayat yang turun di Mekah tapi setelah hijrah, misalnya saat Fatu Mekah atau penaklukan Mekah, maka ayat itu tetap dikategorikan sebagai Madaniyah. Lalu, bagaimana sih para ulama menentukan sebuah ayat itu Makiyah atau Madaniyah? Ada dua metode utama. Yang pertama adalah metode riwayat atau nakli. Ini adalah metode yang paling utama. Para ulama mengambil informasi langsung dari kesaksian para sahabat Nabi dan tabi'in yang memang hadir pada saat ayat itu diturunkan. Ini bersifat pasti. Yang kedua adalah metode karakteristik atau kiasi. Jika riwayat tidak ditemukan, ulama akan menganalisis ciri-ciri spesifik yang melekat pada ayat tersebut. Kita akan bahas ciri-ciri di slide berikutnya. Oke, ciri-ciri Makiyah ini sangat mencerminkan kondisi awal dakwah di Mekah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi masyarakat jahiliyah yang menolak keesaan Tuhan. Oleh karena itu, temanya didominasi tentang tauhid, akidah, dan hari akhir, menanamkan keimanan dasar. Yang kedua adalah gaya bahasanya cenderung lebih pendek, kuat, dan menghentak agar menarik perhatian dan mudah dihafal. Lalu yang ketiga, sapaannya umum, yaitu seperti ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, karena audiennya masih luas, banyak yang belum beriman. Ciri khas lain ada banyak, mengandung kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan ayat sajdah. Setelah hijrah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendirikan sebuah negara Islam. Audiensnya itu mayoritas adalah orang-orang yang beriman. Maka fokus Al-Quran bergeser. Temanya berfokus pada hukum syariat seperti hukum pidana, ibadah, pernikahan, dan tata kelola masyarakat. Gaya bahasanya menjadi panjang-panjang dan detail karena harus merumuskan hukum secara rinci. Awalan yang spesifik biasanya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selain itu,
di Madinah mulai muncul kelompok orang-orang munafik dan perdebatan dengan ahli kitab yang juga menjadi tema utama dalam surat-surat Madaniyah. Nah, ilmu ini menjadi menarik karena adanya fenomena khusus, yaitu ayat-ayat yang menyimpang dari kaidah umum. Ini menunjukkan bahwa klasifikasi ini sangat teliti. Yang pertama yaitu ada ayat Madaniyah yang terselip dalam surah Makkiyah atau sebaliknya. Contohnya, ada ayat hukum yang disisipkan di surah yang mayoritas Makkiyah. Yang kedua, hukum lebih kuat dari tempat. Adanya ayat yang turun di Mekah, misalnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 saat peristiwa Fatu Mekah, namun karena konteksnya sudah membicarakan tatanan sosial yang menjadi ciri khas Madaniyah, maka ayat itu dikategorikan sebagai Madaniyah. Fenomena ini penting karena membantu kita melihat Al-Quran secara dinamis, bahwa teks dan konteks itu saling berinteraksi. Lalu, apa sih manfaatnya bagi kita? Ilmu ini sangat urgen, setidaknya dalam 4 hal. Yang pertama, memahami sejarah dakwah. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat secara bertahap dari akidah ke hukum. Ini adalah metodologi dakwah yang sangat bijaksana. Yang kedua, penafsiran yang tepat. Dengan mengetahui konteks Makkiyah atau Madaniyah, kita tidak salah menafsirkan ayat. Kita tahu mengapa suatu ayat bersikap tegas dan mengapa ayat lain bersikap lembut. Yang ketiga adalah nasikh mansuh. Ilmu ini menjadi alat penting untuk memahami hukum yang menghapus atau nasikh dan yang dihapus atau mansuh, karena umumnya ayat Madaniyah turun belakangan dan bisa menjadi penyempurna bagi hukum-hukum sebelumnya. Yang terakhir adalah memahami ragam gaya bahasa. Kita bisa melihat variasi gaya komunikasi Al-Quran dalam menyapa orang yang beriman, kafir, munafik, dan ahli kitab. Sebagai kesimpulan, ilmu Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya soal geografis, tapi adalah sebuah metodologi sejarah yang memetakan proses turunnya wahyu, sehingga kita bisa memahami Al-Quran sebagai bimbingan hidup yang dinamis dan kontekstual. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.